Oke, baik. Seberapa banyak mahasiswa yang sudah masuk bergabung di live FB STT Spirit? Kita akan segera mulai perkuliahan pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan buka dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami seluruh mahasiswa STT Spirit akan Tuhan mengikuti perkuliahan Tuhan mengenai ilmu pertahanan Kristen Tuhan. Bila Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan mengajarkan materi ini Tuhan, biarlah Tuhan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu pada saat hamba mengajar. Hikmat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus mengalir bagi hamba-Mu, sehingga Tuhan seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini Tuhan juga hikmat Tuhan mengalir bagi mereka. Mereka dapat mengerti, memahami, dan diperlengkapi dengan mata kuliah yang akan diberikan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur serahkan Tuhan perkuliahan sore hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan berikan signal yang baik Tuhan, sehingga seluruh mahasiswa STT Spirit boleh mengikuti kuliah pada hari ini Tuhan melalui live FB STT Spirit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan Tuhan perkuliahan ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, kita yel STT Spirit dulu. Spirit go. Bertumbuh, berbuah, menuai. Puji Tuhan. Tetap semangat seluruh mahasiswa STT Spirit.
Dan hari ini mata kuliah yang akan diberikan yaitu mata kuliah Ilmu Pertahanan Kristen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dianjurkan oleh pemerintah, jadi mata kuliah baru yang diperuntukkan bagi pasca sarjana. Namun semua mahasiswa termasuk program sarjana juga bisa dapat mengikuti untuk memperlengkapi seluruh mahasiswa termasuk sarjana program S1 boleh mengikutinya. Ini anggaplah mata kuliah tambahan bagi program S1. Dan ini lebih khusus bagi program pasca sarjana S2 dan S3. Ini penting sekali karena ini mata kuliah yang dianjurkan oleh pemerintah sebagai mata kuliah yang baru 2 tahun berjalan ini. Puji Tuhan, kita segera mulai dalam pendahuluan. Pendidikan ilmu pertahanan sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa. Jadi ini ada pembahasan tentang bagaimana kita sebagai orang percaya juga terlibat di dalam hal bela negara. Jadi bukan hanya para militer saja yang bisa disebut sebagai para pembela negara, tetapi semua mahasiswa baik perguruan tinggi swasta maupun negeri semua harus terlibat di dalam memiliki ilmu tentang bela negara, yaitu ilmu pertahanan Kristen. Kalau secara umum seperti universitas itu mereka hanya disebut mata kuliah ilmu pertahanan. Karena ini di sekolah tinggi teologi sehingga disebut ilmu pertahanan Kristen. Di makul ini saya susun dengan memakai dasar 5 Pancasila, dasar negara menjadi patokan atau menjadi pedoman di dalam pembahasan tentang mata kuliah ilmu pertahanan Kristen. Jadi ini kalau di STT lain tidak ada mata kuliah seperti modul yang saya buat ini. Jadi cuma ada di STT Spirit. Jadi mungkin ada ilmu pertahanan Kristen di STT yang lain, tetapi berbeda dengan modul yang saya susun. Dan kemudian bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara merupakan komponen pendukung untuk meningkatkan kekuatan komponen cadangan maupun komponen utama pertahanan negara. Mahasiswa juga merupakan sumber daya yang potensial untuk menjadi bagian dari komponen cadangan maupun komponen utama. Jadi kalau komponen cadangan, saudara, sekarang ada di pemerintahan Prabowo Subianto itu ada komponen cadangan para TNI cadangan yang sudah menjadi bagian dari bela negara. Kalau ada komponen utama itu yang mereka yang menjadi TNI, mereka yang memang melalui pendidikan militer dan mereka menjadi tentara prajurit Republik Indonesia. Tapi ada komponen cadangan juga yang ada ditambahkan di TNI. Namun komponen cadangan itu juga ada seperti yang kementerian baru sekarang, satu badan yang baru, bukan kementerian, satu badan yang baru, yaitu Badan Gizi Nasional. Nah, Badan Gizi Nasional ini juga dia bagian dari komponen cadangan, dia dibawa langsung Kementerian Pertahanan. Nah, ada satu mahasiswa kami yang mendaftar di Badan Gizi Nasional, dan mereka barusan sudah selesai pendidikan atau pelatihan di Rindam Tomohon. Jadi mereka dilatih oleh para TNI yang komponen utama.
Sementara yang Badan Gizi Nasional ini mereka adalah komponen cadangan. Jadi dari pemegang ijazah Sekolah Tinggi Teologi juga sudah masuk di dalam komponen cadangan melalui Badan Gizi Nasional. Dan apa yang terjadi menurut kesaksian dari mahasiswa kami itu yang lulus dari STT Spirit, dia di situ justru ketika ada ibadah dia yang pimpin, ada doa dia yang pimpin. Jadi setiap hari katanya ada 5 kali ibadah, 3 kali berdoa, 2 kali seperti beribadah singkat. Jadi yang dipimpin oleh salah satu alumni dari STT Spirit yang memimpin. Jadi puji Tuhan, dia masuk di dalam komponen cadangan, itu Badan Gizi Nasional. Dan dia di situ dipanggil oleh para TNI sebagai pendeta. Karena dia setiap ibadah dia yang memimpin, dia yang melayani. Jadi itu sebabnya betapa pentingnya juga ilmu pertahanan Kristen itu memang dimiliki oleh seluruh mahasiswa STT Spirit dan STT-STT yang lain tentunya. Jadi peran ini menuntut mahasiswa sebagai kader intelektual bela negara dan komponen pendukung untuk memiliki kompetensi keilmuan di bidang ilmu pertahanan guna meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa. Pendidikan ini bukanlah upaya militerisasi, namun upaya pengembangan kompetensi ilmu pertahanan. Dan penelitian ini berisi gagasan konseptual terkait pemberlakuan pendidikan ilmu pertahanan sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, sebagai upaya meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui tinjauan pustaka dan studi literatur. Jadi hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah pendidikan ilmu pertahanan sesungguhnya diperlukan dan memiliki peluang untuk dijadikan mata kuliah wajib di perguruan tinggi dan untuk meningkatkan kemampuan bela negara mahasiswa dalam mewujudkan penerapan doktrin strategi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau disingkat Sisham Kamrata. Jadi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, Sisham Kamrata. Kita masuk di dalam bab 1. Kita masuk dalam bab 1, ilmu pertahanan dan relevansinya dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pertahanan pada masa modern sekarang ini bukan lagi menjadi domain atau dominasi militer semata. Begitu banyak keterlibatan ilmu pengetahuan lain yang menjadi bagian dari ilmu pertahanan tersebut. Jadi termasuk ilmu pertahanan Kristen. Kelompok masyarakat di luar militer tentu saja masih kesulitan di dalam memahami bagaimana relasi konsep pertahanan sebagai ilmu yang terkait dengan seluruh ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Menangkal ancaman yang dapat mengganggu keutuhan suatu wilayah ternyata tidak semata-mata domainnya tugas militer. Sebagai anak bangsa, kita berkewajiban untuk bahu-membahu dalam menangkal ancaman yang mengganggu keutuhan bangsa dan negara kita. Jadi bukan hanya saja para militer, baik yang komponen utama maupun cadangan, yang punya kewajiban di dalam menangkal ancaman atas bangsa dan negara kita, tetapi menyangkut seluruh masyarakat Indonesia, terutama para mahasiswa tentunya. Ilmu tentang etika dan moral atau ilmu akhlak
serta filsafat adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu pertahanan. Jadi ilmu tentang etika, kemudian filsafat itu juga ada kaitan dengan ilmu pertahanan yang relevansinya menyangkut sikap dan teladan yang beretika dan moralitas yang baik sebagai anak bangsa yang mencintai ilmu atau filosofi. Jadi ada apalagi di militer memang ada pengajaran-pengajaran tentang etika yang memang kedisiplinan mereka, moral mereka harus baik, dan kemudian juga tentunya harus mencintai ilmu. Jadi ada pendidikan yang harus mereka tempuh supaya mereka benar-benar memiliki kualitas sebagai prajurit, sebagai TNI yang mampu untuk membela negara dengan bukan hanya dengan keahlian fisik tetapi juga filosofi atau pendidikan, ilmu, pengetahuan. Kemudian bab 2, ilmu pertahanan Kristen. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pendahuluan bahwa ilmu pertahanan bukan domainnya militer, namun ada banyak hal yang berkorelasi dengan ilmu pertahanan seperti etika. Jadi ilmu tentang etika, ilmu tentang filsafat, ilmu tentang politik, ilmu tentang ekonomi dan sejarah, ilmu hukum, ilmu bumi, ilmu pasti, psikologi dan ilmu negara, serta ilmu agama. Jadi banyak sekali keterkaitan akan ilmu pertahanan dengan ilmu-ilmu yang pada umumnya. Satu-satu di sini pertahanan Kristen. Berbicara pertahanan Kristen, maka kita akan mendapati bahwa hal ini berhubungan dengan ilmu agama Kristen dan filsafat Kristen. Jadi ini sangat di dalam ilmu pertahanan Kristen ini sangat berkorelasi kuat dengan ilmu agama Kristen dan filsafat Kristen. Hal-hal yang akan kita pelajari dari ilmu pertahanan Kristen mengacu pada dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila. Jadi itu yang saya katakan tadi dalam pendahuluan bahwa modul ini pertahanan Kristen dasarnya yaitu Pancasila yang akan dibahas tentang bagaimana sebagai mahasiswa ST Spirit bisa memahami tentang ilmu pertahanan Kristen yang didasarkan dari 5 Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang pertama yang akan dibahas pertahanan iman Kristen. Nah, pertahanan iman Kristen ini sangat berhubungan dengan sila pertama dari Undang-Undang dari Pancasila. Kemudian yang kedua, pertahanan keadilan. Ini mengacu pada sila kedua. Kemudian yang ketiga, pertahanan persatuan mengacu pada sila ketiga. Keempat, pertahanan hikmat mengacu pada sila keempat. Yang kelima, pertahanan sosiologi mengacu pada sila kelima. Nah, bagian A, pertahanan iman Kristen. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pertahanan iman Kristen ini akan mengacu pada sila pertama. A bagian 1, iman kepada satu Tuhan. Sebagaimana sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang disebut pertahanan iman Kristen, yaitu iman kepada satu Tuhan. Seperti sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi demikian iman Kristen memiliki satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, ini kita harus pertahankan bahwa kita hanya memiliki satu Tuhan atau satu Allah. Allah yang Esa, yaitu Tuhan
Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau disebut Mesias. Mesias itu dia adalah pembebas. Mesias itu pembebas atau Juru Selamat. Dia yang membebaskan manusia dari dosa dan maut. Itu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita hanya memiliki satu Tuhan, satu wujud Tuhan dan satu wujud Allah, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada wujud atau tidak ada pribadi yang lain yang kita miliki sebagai orang Kristen selain Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebenarnya ketuhanan yang maha seperti sila pertama, sebenarnya juga semua orang Indonesia sebagai rakyat Indonesia harus juga memiliki kepercayaan satu Tuhan. Jangan lebih daripada satu Tuhan. Nah, itu sebabnya tentunya kita harus atau semua orang rakyat Indonesia harus cari tahu yang dengan benar siapa Tuhan yang harus mereka sembah. Kalau orang Kristen sudah mengenal Tuhan yang kita sembah atau Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup. Kalau yang lain masih menyembah Tuhan atau Allah yang mereka tidak kenal. Tetapi orang Kristen sudah menyembah Tuhan, satu Tuhan yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah datang pertama kali ke dalam dunia untuk menjadi pembebas atau penembus dosa umat manusia, sehingga kita menjadi orang-orang merdeka. Kita menjadi orang-orang yang ditebus. Kita menjadi orang-orang yang bebas dari dosa dan maut, sehingga kita boleh dapat mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan segala sesuatu bagi kita melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi ini yang menjadi dasar pertama sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan mengenal Tuhan yang lain, karena seperti sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Seperti dikatakan Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian, yang sudah ada dan yang akan datang, dan yang Maha Kuasa." Itu jelas sekali di Wahyu 1 ayat 8. Jadi itulah satu Tuhan yang harus kita kenal dan kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sementara juga umat yang lain, agama yang lain juga mereka harus percaya pada satu Tuhan. Kalau mereka sudah percaya lebih daripada satu Tuhan, maka pasti ada banyak Tuhan yang salah yang mereka sembah. Harusnya mereka memiliki satu Tuhan. Nah, itu penting. Jangan banyak Tuhan. Yang kita punya satu Tuhan. Bangsa Indonesia harusnya menyembah pada satu Tuhan. Orang-orang Kristen bersyukur karena kita menyembah kepada satu Tuhan yang sudah kita kenal. Sementara agama-agama yang lain, mereka mungkin menyembah satu Tuhan, tetapi Tuhan yang mereka tidak kenal. Sehingga karena mereka belum mengenal Tuhan yang benar, mereka masih banyak menyembah Allah yang lain atau Tuhan yang lain. Sementara ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila pertama, harusnya kita harus memiliki satu Tuhan. Kata Maha Esa berarti hanya satu-satunya yang harus kita sembah, yang harus jadikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian A2, iman kepada kitab Injil atau Bible. Di dalam kitab Roma 1 ayat 16, iman Kristen meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kemudian yang kedua, Injil adalah menyelamatkan. Jadi selain kita menyembah satu Tuhan saja, kita juga harus memiliki satu iman kepada kitab Injil, yaitu Injil Kristus, Bible. Nah, Injil ini yang harus kita pertahankan, Injil Kristus, jangan Injil yang lain. Kalau Injil yang lain berarti kita punya Tuhan yang lain. Sebab Injil itu akan merujuk kepada atau fokus kepada Kristus saja. Itu yang disebut Injil. Jadi seperti di dalam kitab Roma
1 ayat 16. Rasul Paulus berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah, pertama. Yang kedua, Injil adalah yang menyelamatkan. Nah, itulah kekuatan iman kepada kitab Injil yang kita harus pertahankan. Pertahanan kita yaitu iman kepada kitab Injil, yaitu Alkitab, the Bible. Kemudian B, sudah masuk di sila kedua ini, pertahanan keadilan. Pertahanan keadilan. Sebagaimana sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu sebabnya bagian B ini disebut pertahanan keadilan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu dalam kekristenan mengajarkan keadilan agar Injil keselamatan dapat diberitakan kepada semua orang. Nah, keadilan di sini saudara, kita pertahankan keadilan untuk supaya kita menjalankan tugas amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikan segala bangsa murid. Supaya bukan hanya kita saja yang murid, bukan hanya kita saja yang menjadi mahasiswa, tetapi orang lain juga kita harus sampaikan supaya mereka jadi murid Kristus. Makanya firman Tuhan menuntut keadilan supaya bukan hanya kita yang selamat, kita juga harus memuridkan orang lain. Kita harus mengajarkan orang lain tentang keesaan Tuhan, tentang iman kepada kitab Injil, dan kita pertahankan supaya orang lain juga mendapatkan keselamatan yang sama seperti yang kita miliki. Nah, inilah pertahanan keadilan. Kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah mereka. Karena Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ada begitu banyak orang sudah disebut umat, setia beribadah, rajin ke gereja, dia rajin berdoa, tetapi dikatakan firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, karena mungkin mereka mengenal justru Allah yang salah. Mereka mengenal Allah yang lain. Sementara Allah yang benar, Allah yang esa, yaitu Yesus Kristus. Dan sumbernya dari iman kepada Injil Kristus yang kita baca di dalam Alkitab, the Bible. Nah, ini kita harus pertahankan keadilan ini bagi orang lain. Bukan keadilan untuk kita sendiri. Pertahanan keadilan maksudnya bagi orang lain, agar semua orang mendapatkan keselamatan. Semua orang bisa mendapatkan mujizat melalui pelayanan kita. Ada mujizat kesembuhan terjadi. Segala sakit, penyakit, dan kelemahan dilalukan. Seperti dikatakan di dalam Matius 4 ayat 23 dan Matius 9 ayat 35. Ada kuasa. Kuasa yang ada pada kita juga, atau karunia yang ada pada kita, kita juga harus berikan, sampaikan kepada orang lain. Ajarkan mereka tentang apa yang kita dapatkan. Jadi sistem Tuhan menduplikasikan kita supaya kita menjadi murid dan kemudian kita akhirnya menjadi guru, menjadi pengajar. Itulah pertahanan keadilan agar semua orang bisa diselamatkan. Semua orang dapat mengenal Allah yang benar, semua orang dapat mengenal jalan satu-satunya, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Nah, hanya Yesus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Orang akan mengenal jalan kebenaran. Kemudian B1, harus diberitakan ke seluruh dunia atau semua bangsa. Matius 24 ayat 14. Jadi Injil ini harus diberitakan kepada seluruh dunia. Inilah keadilan. Harus semua orang seluruh dunia ini harus mendapatkan keadilan, keselamatan. Makanya kita harus menjadikan segala bangsa murid.
Nah, saudara bersyukur para mahasiswa Estate Spirit mendapatkan pengajaran-pengajaran yang semua sesuai dengan Alkitab. Karena seluruh dosen itu saya selalu arah-arahkan supaya setiap mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa harus sesuai dengan isi Alkitab. Ada dasar-dasar Alkitab. Seperti Matius 18 ayat 20, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang Tuhan perintahkan itu yang kita ajarkan. Karena ada janji di situ, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu sebabnya saya sangat memiliki keyakinan yang kuat bahwa Estate Spirit ini diberikan oleh Tuhan, diadakan oleh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya sebagai pendiri bersama dosen-dosen yang lain menopang. Tetapi ini karena Tuhan yang membuka ini supaya kita mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Baru ada janji Tuhan, ketahuilah aku menyertai kamu. Itu sebabnya ketika Tuhan membuka akan Estate Spirit ini, maka tidak ada satupun yang dapat menutup. Karena ada kunci kuasa yang kita miliki, di mana Kristus menyertai kita. Kalau Kristus menyertai kita, berarti apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Terus apa yang kita lakukan terkonfirmasi di surga. Jadi Estate Spirit ini, oleh karena kehendak Tuhan, maka Estate Spirit ini ada. Dan ketika Tuhan membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Dan itu bersyukur seluruh mahasiswa. Meskipun kita masih dalam pembenahan ke depan supaya Estate Spirit ini semakin lebih baik lagi di dalam sistem akademiknya. Tapi puji Tuhan, kita punya dasar yang kuat di dalam memberikan pengajaran yang berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian B2, pemberita Injil, kabar baik sebagai tentara besar atau jenderal. Haleluya. Jadi ada hubungan sekali dengan ilmu pertahanan Kristen. Mazmur 18 ayat 12 saya akan bacakan. Mazmur 68. Mazmur 68 ayat 12. Mazmur 68 ayat 12 saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Nah, sekarang saya mau tanya, tentara yang besar itu seperti apa? Kalau bicara pangkat, kalau tentara besar berarti jenderal pangkatnya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan sudah katakan, Tuhan menyampaikan sabda. Ini bukan saya yang katakan, tetapi Tuhan menyampaikan sabdanya. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sangat berhubungan erat dengan ilmu agama, ilmu pertahanan Kristen. Karena pemberita Injil atau pemberita kabar baik itu sebagai tentara yang besar, kata firman Tuhan. Kemudian C, pertahanan persatuan. Nah, ini tentunya terhubung dengan sila ketiga. Sebagaimana sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, demikian hidup kekristenan harus menjunjung tinggi lambang negara yaitu Pancasila berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sebagai mahasiswa Kristen, kita harus pertahankan persatuan. Nah, ini terhubung dengan bagaimana sebagai gereja Tuhan, umat Kristen disebut gereja Tuhan, itu harus ada kesatuan. Kita pertahankan persatuan. Nah, itu sebabnya di dalam Alkitab kita harus memiliki apa? Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kalau satu Tuhan menunjuk kepada bagaimana kita mengenal Allah yang benar.
Satu-satunya saja, satu saja, jangan lebih. Kalau kita memiliki lebih dari satu Tuhan, maka pasti ada yang Tuhan tidak benar. Nah, itu sebabnya harus satu Tuhan, yaitu Tuhan benar, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian satu iman. Iman di dalam Kristus atau iman di dalam Injil Kristus. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan Injil Kristus atau firman Kristus. Ini berbicara juga, bicara iman berbicara tentang pengetahuan. Pengetahuan tentang kita bagaimana mengenal Allah yang sumbernya dari Alkitab, yaitu firman Tuhan, firman Kristus. Kemudian satu baptisan. Satu baptisan artinya satu cara yang Tuhan sudah teladankan, di mana Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan bagaimana kita harus melakukan baptisan. Nah, itu, tiga itu. Penting sekali. Persatuan ini yang penting. Memang untuk hal doktrin, ada banyak gereja juga yang berbeda-beda doktrin. Tetapi dalam kesatuan, pengetahuan tentang Tuhan, itu harus yang lebih utama, yaitu kita mengenal keesaan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau sudah bicara demikian iman di dalam Injil Kristus, dua hal ini harus kita pertahankan. Seperti di dalam Wahyu 3:8 kan, itu adalah jemaat yang dipilih Tuhan sebagai jemaat yang mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi Wahyu 3:8 itu jemaat yang ada di Philadelphia. Tuhan bilang apa kepada jemaat yang ada di Philadelphia? Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau menuruti firmanku. Nah, ada iman di situ. Ketika menuruti firman, iman yang dipraktekkan. Menuruti firman. Kedua, dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya mereka mengenal Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Dua hal ini yang penting. Nah, kemudian kalau bicara satu baptisan, nah, itu sudah bicara doktrin. Jadi itu kita tidak harus memaksakan ada orang-orang melakukan cara lain. Tetapi Alkitab sudah menjelaskan bahwa Yesus sendiri yang sudah memberikan teladan. Dia dibaptis dengan cara yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, itu yang dimaksud satu baptisan. Kemudian kesatuan ini penting. Harus kita punya pemahaman bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah ditebus, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, sudah ditebus dengan darah darah Yesus yang mahal. Kita sudah dibebaskan dari dosa dan maut. Dan Tuhan menuntut supaya kita menuruti firman-Nya. Nah, dua hal ini yang dimiliki oleh jemaat di Philadelphia. Nah, ini harus semua tahu. Sehingga kita akan menjadi satu di dalam iman pada Injil Kristus, iman kepada Kristus, dan kemudian tidak akan menyangkal nama Yesus. Nah, kita pertahankan ini. Nah, kalau kita sudah memiliki dua hal ini, semua yang melakukan dua hal ini di luar doktrin, karena baptisan itu sudah bicara ada doktrin-doktrin masing-masing. Tapi dua hal ini akan membuat kita menjadi satu tubuh Kristus. Sebagai gereja Tuhan, kita dipersatukan. Di mana kita memiliki satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Kita memiliki firman dalam Alkitab sebagai iman yang kita miliki dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini pertahanan persatuan penting dari dua hal ini. Jadi semua orang Kristen harus punya dua hal ini. Menuruti firman Tuhan, kemudian tidak menyangkal nama Yesus. Kita adalah tubuh Kristus yang dipersatukan sebagai tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja. Jemaat itu adalah tubuh Kristus. Puji Tuhan. C1. Kasih adalah dasar
pertahanan persatuan kekristenan. Nah, dasarnya itu kasih. Dasar kasih. Jadi kalau ada yang dasar kasih, kalau ada orang yang sudah melenceng dari kebenaran, misalnya dia orang Kristen tetapi dia sedang menyembah atau sedang mengagungkan atau memuliakan nama yang lain. Artinya sudah tidak seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tetapi dia sudah menyembah Tuhan yang lain. Sudah bukan Yesus lagi yang dia sembah, tetapi sudah nama lain yang dia sembah. Nah, atas dasar kasih kita harus luruskan. Kita harus katakan, Tuhan kita sebagai orang Kristen hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Jangan lebih daripada satu. Atas dasar kasih. Kasih adalah dasar pertahanan persatuan. Kalau dia sudah menyembah Tuhan yang lain, ya apakah dia masih tetap disebut Kristen? Kristen kan artinya pengikut Kristus. Kalau dia menyembah Tuhan yang lain, sudah bukan Yesus Kristus lagi yang dia sembah, apakah dia masih disebut Kristen? Kalau dia mengaku sebagai orang Kristen, berarti kita sebagai kesatuan tubuh Kristus, yaitu orang-orang Kristen, harus saling menasehati. Kalau ada yang sedang tersesat, kita harus bilang, kamu sedang tersesat. Harus lakukan ini yang benar. Harus kita sembah Tuhan yang benar. Karena kasih, bukan karena kita marah atau kadang-kala ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita mengatakan kamu sudah tersesat salah jalan karena tidak lagi fokus menyembah Yesus, tapi sudah menyembah Allah yang lain. Nah, saya bilang itu kamu sedang tersesat. Mereka anggap itu kita sedang menyatakan bahwa mereka itu seolah-olah dari perkataan kita sudah tersesat. Mereka merasa kita sudah menganggap mereka orang binasa. Padahal kan kalau sedang tersesat, berarti dia bisa kembali ke jalan yang benar. Bukan saya sudah mengatakan mereka binasa. Tidak seperti itu. Saya hanya menjelaskan tentang kebenaran, sehingga mereka kembali kepada jalan yang benar. Seperti itu. Jadi kasih adalah dasar pertahanan persatuan kekristenan. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan lagi. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi karena saya sudah merasa saya mengikuti perintah Tuhan dan tidak menyangkal nama Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen yang sedang tersesat karena dia sudah menyangkal nama Yesus, saya suruh dia kembali kepada Yesus. Jangan menyangkal nama Yesus. Jangan menyembah. Kalau sudah mengagumi atau sudah menyembah nama Tuhan yang lain, kan berarti sudah menyangkal nama Yesus. Itu sebabnya harus kembali. Kenapa saya suruh kembali ke jalan yang benar? Karena saya mengasihi dia. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini dasar firman ini yang saya pakai. Saya menegur orang-orang Kristen yang sedang tersesat, supaya mereka kembali kepada jalan benar atas dasar kasih. Ini kasih adalah dasar pertahanan Kristen atau pertahanan persatuan kita. Kemudian kedua, doa pertahanan untuk kesejahteraan negeri. Nah, kita sebagai orang Kristen, selain kita mengasihi Tuhan, sudah dibacakan tadi di dalam Markus 12 ayat 30, kita mengasihi Tuhan, kemudian kita mengasihi sesama. Kemudian yang ketiga yang terhubung dengan ilmu pertahanan Kristen sebagai bela negara, maka
ada yang namanya doa pertahanan untuk kesejahteraan negeri. Yeremia 29 ayat 7. Saya bacakan. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ini sudah banyak yang hafal ini. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi bicara kota ini juga berbicara tentang bangsa negara kita. Nah, kita ada istilah doa pertahanan bagi bangsa negara kita, yaitu supaya bangsa kita ini boleh sejahtera. Jadi dimanapun kita berada di Indonesia, di bangsa Indonesia. Kita ada di satu kota, seperti saya ada di kota Tondano, ada yang di kota Timika, ada yang di Tahuna. Nah, kita berdoa di mana Tuhan taruh kita, di situ kita berdoa bagi kota kita, bagi daerah kita, bagi provinsi, bagi bangsa kita. Kenapa kita harus berdoa? Supaya daerah di mana kita tinggal, bangsa di mana kita tinggal akan sejahtera. Sebab kata firman Tuhan, kesejahteraan negeri, kesejahteraan kota atau kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita sendiri. Itu sebabnya harus kita doa pertahanan untuk supaya bangsa kita sejahtera. Nah, ini juga bagian, doa pertahanan bagian dari bela negara, supaya negara ini sejahtera. Kita berdoa bagi presiden, wakil presiden, berdoa para menteri, para anggota-anggota dewan, berdoa bagi para gubernur, para bupati, wali kota, berdoa bagi perangkat-perangkat di bawahnya, camat, lurah, kepala lingkungan, dari pusat sampai daerah. Kita doakan supaya sejahtera, karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Inilah bagian dari bela negara sebagai orang Kristen. Haleluya. Kemudian bagian D, pertahanan hikmat. Pertahanan hikmat sebagaimana sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini A1 dikatakan kita sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari bela negara, kita disebut sebagai kader intelektual. Kader intelektual. Nah, di dalam bahasa asli intelektual itu disebut sunetos. Hikmat manusia, pengetahuan manusia. Nah, kita sebagai kader intelektual, mahasiswa sebagai kader pertahanan intelektual. Dalam hal bela negara, dituntut untuk berani menyampaikan kebenaran, melawan segala bentuk kebohongan yang menciptakan sistem rekayasa dari eksternal maupun internal suatu pemerintahan negara yang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada kemerosotan perekonomian publik, tetapi menguntungkan institusi pemerintahan tertentu dan sebagian penguasa. Nah, sebagai kader intelektual, kita jangan hanya diam kalau akhirnya kita lihat pemerintah yang sedang berkuasa melakukan kebohongan-kebohongan. Saya sentuh sedikit tentang misalnya pandemi COVID-19. Ini kan berita kebohongan yang dari eksternal, dari elit global eksternal. Kemudian pemerintah Indonesia mengikuti
sistem eksternal ini sehingga menjadi sistem internal bagi bangsa Indonesia. Yang tujuan kan yang terjadi apa? Perekonomian merosot, banyak sekali orang-orang pekerja-pekerja karyawan itu akhirnya di PHK. Usaha-usaha banyak apa? Memang sih ada jalan-jalan keluar bagi orang-orang percaya, sehingga harus berusaha dengan cara online. Tuhan ada kasih jalan keluar, banyak orang akhirnya apa? Tetapi kalau yang tidak bisa seperti itu, kan banyak juga yang akhirnya kasihan. PHK dari apa kemudian? Ini kan berita kebohongan. Hanya diada-adakan saja. Dan sebagai kadar intelektual yang kita paham, kita mengerti hal ini, kita harus bela negara. Bela negara ini menunjuk juga bela rakyat. Kasihan rakyat tidak tahu dan mereka akhirnya mengikuti sistem dari eksternal ini yang sebenarnya sifatnya ada unsur kebohongan murni. Bukan benar, tetapi memang murni kebohongan. Kemudian ada pandemi-pandemi berikutnya juga kan akhirnya gagal dan gagal. Karena sudah banyak yang sudah protes. Mau dimunculkan pandemi-pandemi baru seperti pandemi 3T. Pernah pandemi Delta mau diadakan di India, tetapi itu juga ketahuan rekayasa. Pandemi 3T juga ada rencana di Indonesia akan adakan lagi, tetapi gagal dan gagal karena ada begitu banyak di pusat itu lagi terus jaga di DPR jangan sampai mereka sahkan itu pandemi 3T. Kemudian pandemi TBC juga. Nah, kita harus berani bicara demi rakyat Indonesia. Jangan akhirnya ada tujuan tersendiri supaya rakyat akan dipaksa nanti divaksin. Kemudian kalau tidak divaksin denda 500 juta. Itu kan sudah rencana. Nah, kita harus berani dengan sebagai kader intelektual bela rakyat demi kebenaran, supaya pemerintah kita menyadari bahwa mereka sedang berbohong. Ini yang harus kita pertahankan. Jangan kita jadi penakut sebagai kader intelektual yang punya ilmu pengetahuan. Percuma kuliah, kita dapat ilmu pengetahuan, kemudian kita tidak pakai ilmu itu. Seperti itu. Kemudian D2, sebagai kader hikmat, Sophia. Nah, hikmat dari Tuhan. Kalau tadi sunetos itu hikmat pengetahuan manusia yang kita dapat dari ilmu-ilmu pengetahuan umum, termasuk ilmu pertahanan Kristen yang kita miliki. Tetapi selain pengetahuan umum, kita juga punya hikmat dari Tuhan. Sebagai kader Sophia, kader hikmat Tuhan, sebagai mahasiswa ilmu agama atau teologi harus diperlengkapi dengan hikmat Allah, Sophia. Untuk dapat, ini Sophia bahasa Yunaninya, Sophia hikmat Allah. Untuk dapat berkata-kata tentang kebenaran dan bertindak demi kebenaran. Karena kita punya hikmat Allah, Sophia. Hikmat Allah ini harus kita sampaikan kebenaran, jangan kita diam. Kalau kita tahu salah, jangan kita tidak berkata-kata bahwa itu salah. Kita harus berkata, yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Jadi kita harus memiliki hikmat Allah dan berani untuk menyampaikan sesuai dengan hikmat Allah tentang kebenaran dan bertindak demi kebenaran. Kemudian kita bisa baca doa Salomo di dalam 2 Tawari 6 ayat 23. Kita bisa baca doa Salomo 2 Tawari 6 ayat 23. 2 Tawari 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka engkau pun hendaklah mendengar dari surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang yang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Jadi kebenaran harus kita sampaikan sesuai dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu adalah kebenaran.
Jadi kalau ada sesuatu yang terungkap bahwa ini yang benar, ini bohong, jangan kita ikuti, maka sampaikan kebenaran itu. Sekalipun memang itu yang melakukan kebohongan itu pemerintah, kita jangan takut, sampaikan pada pemerintah bahwa itu salah, itu bohong, tidak benar. Kita sampaikan yang benar, supaya pemerintah itu sadar. Jadi bela negara bukan hanya sekedar tetapi kita bela rakyat Indonesia. Mereka yang tidak tahu, tetapi kita yang tahu, kita yang sampaikan. Haleluya. Kemudian, hikmat dan kebijaksanaan adalah kunci yang harus dimiliki setiap pemimpin yang benar. Jadi hikmat dan kebijaksanaan, sunetos dan sophia, adalah kunci yang harus dimiliki setiap pemimpin yang benar. Kalau kita miliki kebenaran sebagai pemimpin yang benar, maka kita harus berani menyampaikan kebenaran. Haleluya. Sekarang bagian E, pertahanan sosiologi. Nah, terhubung dengan sila kelima. Sebagaimana sila kelima, Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial atau sosiologi, ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat. Sosiologi. Kata Yunani disebut sosius atau masyarakat, dan logos ilmu. Jadi ilmu tentang masyarakat. Kita harus pertahankan sebagai orang yang bersosiologi, orang yang memiliki ilmu tentang masyarakat, supaya kita tidak egois di dalam kita mempertahankan kebenaran kita sendiri, tetapi kita menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang. E1, pertama, mengasihi sesama manusia. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, karena kita kembali dari dasar kasih, karena kita mengasihi sesama manusia, seperti Markus 12 ayat 30-31 tadi. Dalam bahasa Yunaninya ada 4 kata dari kata kasih, yaitu storge. Yang pertama storge, kata kerjanya itu storgein. Artinya kasih mesra dari orang tua kepada anaknya, begitu pula sebaliknya. Seperti di dalam Matius 19 ayat 19. Kemudian yang kedua, kasih eros. Kasih eros artinya kasih semua orang, kasih sesama antara pria dan wanita atau suami istri. Itu kasih eros. Jadi itu hubungan kasih eros antara suami istri. Kemudian ada yang namanya kasih pileo. Kata kerjanya dari pilein. Artinya kasih sayang sejati antara sahabat atau kasih persahabatan. Itu yang disebut kasih pileo. Ini yang terhubung dengan kasih kita sesama manusia. Ada kasih antara orang tua dan anaknya, ada kasih antara suami istri, ada kasih sayang di antara sahabat atau sesama. Kemudian yang keempat ada kasih agape. Kasih agape adalah kata kerjanya agapein. Jadi agapau, dari kata agapau menjadi kata kerja agapein, artinya kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihnya, bahkan musuh sekalipun. Ini yang kasih pileo atau kasih Allah. Musuh sekalipun, seperti Matius 5. Saya bacakan Matius 5 ayat 43 sampai 44. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu.
Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi bahkan sampai musuh. Di ayat 43 salah baca tadi. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu yang hukum Taurat. Tetapi ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sampai orang yang musuh kita, bahkan orang yang menganiaya. Mungkin ada yang menganiaya bukan dengan cara fisik, tetapi memfitnah kita, menjelekkan kita, menjatuhkan kita. Nah, seperti itu aniaya yang seringkali terjadi di dalam orang benar. Nah, dikatakan kasihilah mereka. Musuh sekalipun Tuhan suruh kita kasih. Nah, inilah kasih agape. Kasih agape tanpa memandang musuh atau apa, tetap kasih Allah itu harus dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Itu bagian dari bela negara. Bela yang benar. Artinya meskipun kita dimusuhi, tetapi tetap firman Tuhan adalah kebenaran. Kita tetap harus mengikuti apa yang diajarkan firman Tuhan untuk kita tetap mengasihi musuh kita. Haleluya. Berdoa bahkan bagi mereka yang menganiaya kita, mereka yang fitnah kita, yang mau menyatukan kita, yang bicara kita dari belakang. Kita berdoa bagi mereka. Haleluya. Kemudian E2, memiliki belas kasihan. Amsal 19 ayat 7 berkata, Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, kita harus memiliki belas kasihan kepada sesama kita yang lemah, orang-orang yang dalam kekurangan. Jangan kita hanya memandang sebelah mata. Kalau kita mampu, kita berbelas kasihan untuk membantu mereka. Karena apa? Dikatakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau orang-orang yang perlu dibantu, yang perlu kita perhatikan. Dikatakan memiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang pada kita, dan Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Haleluya. Jadi betapa pentingnya kita juga diajar. Ini bagian dari bela negara, bela sesama kita. Haleluya. Sebagai kader atau petugas atau duta Allah di dalam Kristus, wajib memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap orang yang lemah. Orang yang lemah itu yang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan atau membutuhkan perhatian dari kita sebagai orang yang lebih kuat. Membantu, wajib membantu yang lemah. Haleluya. Kita bisa lihat, saudara bisa baca orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Alangkah baiknya saya baca. Mungkin ini sudah banyak yang lupa-lupa cerita ini. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dengar baik, saya bacakan kisah orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ada seorang imam yang melihat orang yang perlu dibantu, tetapi dia melewatinya dari seberang jalan. Ini orang yang setia beribadah, seorang imam. Kemudian ayat 32, demikian juga seorang Lewi. Nah, orang Lewi, pelayan Tuhan, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi, pelayan Tuhan juga melewati, tidak menolong orang yang perlu bantuan, pertolongan. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bila kita semua melihat orang yang perlu dibantu, kita sama seperti orang Samaria yang ada tergerak rasa belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu dibawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi ini sampai perhatiannya, sampai dikasih penginapan, membayar penginapan dan keperluan orang yang sedang membutuhkan pertolongan ini. Nah, itu yang harus kita pertahankan, memiliki rasa belas kasihan. Hati yang mengasihi, yang penuh belas kasihan adalah sifat seorang duta pertahanan intelektual yang penuh hikmat dan kebijaksanaan di dalam membela hak sesama serta bangsa dan negara. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk bab 3. Pertahanan perlindungan bagi bangsa. Pertahanan perlindungan bagi bangsa, bab 3. Pertahanan keamanan melalui doa. Mazmur 127 ayat 1b berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi memang saudara, dimanapun kita berada, kita harus menjadi pendoa. Saat kita berdoa bagi daerah kita, maka Tuhan akan menjaga, melindungi kota kita, daerah kita yang kita cintai, di mana kita tinggal, kita berada. Bangsa kita, kota kita, wilayah kita, provinsi kita. Tuhan akan jaga, lindungi, karena dikatakan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Manusia yang berjaga-jaga, para TNI, Polri yang menjaga keamanan, itu mereka terbatas karena hanya sebagai manusia. Tetapi kalau kita berdoa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang berjaga-jaga bagi daerah kita, bagi kota kita. Jadi itu sebabnya seluruh pemerintah, TNI Polri harus mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan tugas keamanan bagi bangsa kita. Terhubung dengan para pendoa, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi daerah kita, kota kita. Karena meskipun kita punya persenjataan lengkap menjaga daerah kita untuk keamanan bangsa kita, apakah mau lawan kalau ada gempa bumi, tsunami, mau lawan? Nah, itu sebenarnya penting kita berdoa supaya daerah kita, bangsa kita dilindungi Tuhan. Haleluya, karena Tuhan yang sanggup menolong, menghindarkan daerah kita, kota kita dari bencana alam, dari berbagai ancaman dunia. Tuhan yang sanggup. Amin. Manusia terbatas. Para TNI Polri itu tidak mampu ketika ada bencana alam yang besar-besaran terjadi bagi daerah kita. Haleluya. Itu sebabnya penting kita harus ada pertahanan keamanan melalui doa. Nah, bersyukur saya
tahun lalu, tahun 2024, saya membuat bersama panitia Prefor Minahasa membuat KKR Prefor Minahasa, yaitu berdoa bagi daerah kita, meskipun justru pemerintah dengan kita melakukan kegiatan KKR, pemerintah hanya kasih tempat, tetapi tidak menopang fasilitasnya apa, kita harus sewa, kita harus cari dana sendiri tanpa didukung oleh pemerintah, tanpa ada bantuan dari pemerintah. Tetapi puji Tuhan, karena memang ini acaranya Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, maka KKR itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian tahun baru-baru juga tanggal 1-2 Agustus kita sudah lakukan lagi KKR yang kedua Prefor Minahasa, di mana puji Tuhan saya dipercayakan sebagai ketua panitia dari KKR Prefor Minahasa mulai tahun yang 2024. Pada tanggal 23-24 Agustus kita adakan, tahun 2025 tanggal 1-2 Agustus kita adakan, dan semua sukses berhasil. Ada begitu banyak yang terjangkau lewat KKR, banyak mujizat terjadi, orang-orang sakit disembuhkan pada waktu KKR. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya rindu juga di Timika atau di Tahuna yang rindu untuk dibuat Prefor Mimika atau Prefor Tahuna. Bisa kita adakan bekerja sama dengan Prefor Cities Jakarta nantinya. Puji Tuhan. Ini bulan September nanti kita juga akan adakan Prefor Manado menyusul Prefor Bitung. Jadi ini yang kita lakukan. Kita lakukan pertahanan keamanan melalui doa. Haleluya. Ini penting sekali. Kemudian B, pertahanan kesejahteraan bangsa dan negara. Sudah disentil tadi dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi pertahankan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Pertahankan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Jadi tentunya kalau berdoa bagi bangsa negara, berdoa bagi daerah di mana kita tinggal, kota di mana kita tinggal, berdoa bagi masyarakat yang sedang melakukan berbagai aktivitas usaha pekerjaan mereka. Berdoa bagi para pendeta, pelayan Tuhan, itu yang kita lakukan sehingga terjadilah kesejahteraan melalui doa. Pertahanan keamanan melalui doa inilah penting sekali untuk kita lakukan. Haleluya. C. Pertahanan kesejahteraan pekerja buruh. Juga kita sesuai dengan Ulangan 24 ayat 14. Orang-orang yang bekerja, masyarakat yang bekerja sebagai buruh, sebagai pegawai, kita semua orang yang harus yang ada di dunia ini, yang ada di daerah kita, kita doakan supaya mereka sukses dan berhasil, perekonomian lancar. Nah, itu akan membuat pertahanan kesejahteraan terjadi bagi bangsa, dan kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ilmu pertahanan Kristen yang saya bisa bagikan bagi saudara. Sudah habis bagiannya sudah saya sampaikan semua. Itu sebabnya mari kita semua sebagai mahasiswa STT Spirit, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bela negara, bela masyarakat melalui ilmu yang kita miliki. Jadi pertahanan intelektual kita, pertahanan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, berani menyampaikan kebenaran demi membela masyarakat, membela rakyat, demi negara kita, supaya negara kita itu dapat melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi pemerintah yang takut akan Tuhan, kita bantu dalam doa segala tugas pekerjaan para
mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, supaya mereka tidak membuat keputusan-keputusan yang merugikan rakyat tetapi menguntungkan pribadi mereka. Korupsi terjadi karena mereka mulai melakukan revisi undang-undang yang intinya kebanyakan merugikan rakyat, menguntungkan para penguasa. Itu yang terjadi. Kita harus berani bicara kebenaran, sehingga akan terjadi kesejahteraan bagi daerah kita, kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan kota kita akan menjadi kesejahteraan kita semua. Asalkan kita berani menyampaikan kebenaran sesuai dengan hikmat Tuhan dan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, termasuk ilmu pertahanan Kristen yang kita sudah pelajari pada hari ini. Puji Tuhan, biarlah mata kuliah ini boleh membuat seluruh mahasiswa menjadi pemberani, menjadi kader-kader yang berani dalam memberitakan kebenaran, memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada, sebagai tentara-tentara yang besar.